Oke, baik. Sudah Eh, kita mulai pendalaman ya. Tadi sudah disisikan secara bersama-sama jalannya diskusi kelompok penyaji kelompok 2 sudah berlangsung 1 jam lebih ya. Baik, sekarang kita masuk ke pendalaman. Materi kita hari ini adalah kecerdasan moral menurut para ahli. Ya, materi ini adalah materi kedua dari modul belajar kita atau materi pokok dari RPS yang sudah kita bahas di awal pertemuan, bahwa materi kedua pertemuan ketiga itu judulnya kecerdasan moral menurut para ahli atau menurut ahli ya. Nah, dalam pembahasan ini sesungguhnya kita membahas tentang bagaimana pendapat ahli terkait dengan kecerdasan moral, di mana kajian ini penting diketahui untuk guru atau calon guru yang nanti diharapkan kita semua dapat menjelaskan apa itu sebetulnya kecerdasan moral menurut Likona. Ya, ini di modul kita ini hanya satu tokoh kita adalah Likona. Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan dari pertemuan kita kedua ini adalah bahwa kita semua atau Anda semua dapat menjelaskan tentang teori kecerdasan moral menurut Likona, kemudian juga dapat menjelaskan 3 proses yang tadi disinggung juga ya, mengenai 3 proses pembinaan yang perlu dilakukan agar anak itu mencapai pada tahapan moral action, ya, di mana ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kecerdasan moral anak pada lembaga pendidikan anak usia dini. Tentu ini kembali lagi kepada ahli yang bernama Likona. Kemudian juga yang terakhir tadi juga sudah sedikit dibahas mengenai bagaimana metode yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan moral anak ini ya. Jadi 3 poin itu yang menjadi pokok penting dari pembahasan kita hari ini ya. Di hakikat teori dari kecerdasan moral menurut Likona dan metode strategi yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan moral ya. Baik, sesungguhnya kecerdasan atau pendidikan moral itu merupakan satu proses pendidikan yang tidak bisa kita lepaskan dari tahapan pengembangan pendidikan anak atau perkembangan anak ya. Kenapa? Karena perkembangan moral itu bagi dari 6 aspek perkembangan moral, 6 aspek dari perkembangan anak ya, yang sudah kita singgung. Apa aspek itu? Aspek sosial, moral agama, kognitif ya, bahasa dan seni. Nah, dari 6 aspek ini itu pengembangan moral itu masuk ke salah satu dari 6 aspek itu. Maka itu mata kuliah ini menyajikan serangkaian pemahaman pengetahuan yang menuntut mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan ya, memiliki pemahaman pengetahuan terkait dengan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan aspek moral dan agama. Dan hari ini kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bicara hakikat perkembangan moralnya, kalau sekarang kita membahas tentang teori kecerdasan moralnya. Ya, teori kecerdasan moral yang menjadi dasar bagi
kita semua dalam melihat tahapan-tahapan pengembangan kecerdasan moral pada anak, ya. Kemudian juga yang tentu agak menjadi penting dalam benang merah dari pertemuan kedua materi kedua hari ini adalah bahwa dalam pengembangan atau dalam kecerdasan moral kita mengenal istilah moral action, ya. Moral action itu sebetulnya adalah bagian dari tahapan pengembangan moral di tingkatan terakhir. Moral action itu sudah berada pada tahap di mana pengembangan moral itu sudah masuk pada tataran pelaksanaan, bukan lagi pada tataran pemahaman, bukan lagi pada tataran pemikiran, ya, tapi sudah masuk pada tataran aplikasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, Licona juga menyampaikan bahwa tahapan itu dimulai dari tahapan sebelum moral action, ya. Di PPT yang dibuat oleh kelompok 2 tadi juga menyebutkan ada 11, ya. Ada 11 aspek dalam pengembangan pendidikan moral, ya. Secara umum yang disampaikan tadi sebetulnya itu adalah salah satu kunci dari pendidikan moral, pendidikan karakter, ya, di mana pendidikan karakter itu bagian penting dari pengembangan aspek perkembangan moral. Kenapa? Karena karakter itu kaitannya dengan aspek moral, ya. Karena karakter itu sesuatu yang dapat dikembangkan, ya, sesuatu yang dapat tumbuh kembangkan, ya, dalam diri anak. Oleh karena itu aspek pendidikan karakter dalam hal ini upaya untuk membangun pendidikan atau kecerdasan moral itu menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Maka dari itu tadi ada 11 aspek, ya. Kalau saya baca tadi di buku kita juga dan di PPT-nya kelompok 2 itu juga menyebut ada 11 prinsip dari pendidikan karakter agar bisa berjalan dengan efektif, ya. Yang paling penting dari 11 aspek itu adalah bahwa harus ada pendekatan yang komprehensif, ya, yang digunakan untuk pengembangan karakter. Nah, ini pendekatan itu menjadi sesuatu yang sangat urgent dari pendidikan karakter maupun pengembangan kecerdasan moral. Kenapa? Karena pendekatan yang baik, ya, akan melahirkan satu cara, ya, satu metode yang bisa secara efektif dalam membangun perkembangan moral. Kenapa pendekatan itu disebut paling pertama? Karena metode, strategi itu adalah breakdown-nya atau turunannya. Kalau dibuat piramida, ya, kalau dibuat piramida urutan, maka pendekatan itu yang pertama. Pertama pendekatan yang paling tinggi, ya, kemudian yang kedua strategi, yang ketiga metode, yang keempat teknik. Ya, itu urutannya. Jadi mahasiswa FKIP atau mahasiswa pendidikan itu harus tahu ini, harus tahu urutan dari cara, ya. Cara yang digunakan dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, cara itu dimulai dari yang paling atas, itu pendekatan. Apalah tadi? Yang kedua strategi, yang ketiga metode, dan yang keempat teknik. Ya. Nah, pendekatan yang
kita maksud di sini adalah pendekatan ini biasanya sangkutannya dengan aspek filsafat pendidikan, ya. Jadi pendekatan itu aspeknya filosofis sekali, ya. Aspeknya filosofis, baru kemudian diturunkan, di breakdown menjadi sebuah strategi, menjadi sebuah metode, dan menjadi sebuah teknik. Dapatlah nanti cara yang digunakan untuk menyampaikan materi atau cara yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pembelajaran, ya, kepada peserta didik atau kepada adik didik, ya. Itu kenapa pendekatan itu menjadi amat sangat penting dalam sebuah cara penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian di di halaman selanjutnya terkait dengan salah satu pembanding, ya, itu kalau menurut Marvin Berkowitz itu dia menyampaikan begini terkait dengan kondisi pendidikan karakter atau pendidikan moral di Indonesia. Pernyataannya menyampaikan begini, pendidikan Indonesia saat ini lebih mengedepankan aspek keilmuan, kecerdasan, dan mengabaikan pendidikan karakter. Ini maksudnya adalah bahwa dilema pendidikan atau problem pendidikan kita saat ini itu sebetulnya klasik. Klasik itu problem ini sebetulnya sudah terjadi dari dari puluhan tahun yang lalu, bahwa pendidikan kita itu menjadi kurang begitu bermakna ketika hanya memfokuskan pada aspek keilmuan semata, pada aspek kecerdasan kognitif saja. Ya. Itu sebetulnya wajar, ya, karena memang sekolah itu pada prinsipnya kan pengembangan pengetahuan, ya. Maka dari itu prosesnya terjadi interaksi antara guru dan murid atau antara pendidik dan peserta didik di ruang-ruang kelas. Maka dari itu ada istilah pembelajaran, ada istilah pendidikan. Kalau pembelajaran itu penyampaian, ya, atau transfer ilmunya. Jadi transfer pengetahuannya. Seperti saya memberikan materi kepada Anda sekarang yang ada di Zoom ini, itu pembelajaran. Proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu aspeknya adalah aspek transfer ilmu. Itu bedanya. Kalau pendidikan apa? Kalau pendidikan terjadi transfer nilai. Nah, transfer nilai itu tidak hanya terjadi di ruang-ruang kelas seperti kita belajar ini. Transfer nilai itu terjadi di luar kelas, terjadi di ruang lingkup yang ruang dan waktu yang tidak terbatas, ya. Yang terjadi tidak hanya dalam proses sekali pertemuan, itu pendidikan. Nah, itu bedanya pendidikan dan pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran transfer ilmu di kelas, kalau pendidikan transfer nilai di ruang-ruang bebas ruang dan waktu. Nah, oleh karena itu ini Marvin Berkowitz ini sebetulnya, ya, pendapat ini tentu tidak hanya melalui statement semata, tetapi juga berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dia lakukan. Kebetulan pernyataannya ini dibuat pada tahun 1998. Ya, artinya selama ini proses pendidikan di Indonesia itu masih mengedepankan aspek kognitif, aspek keilmuan, aspek kecerdasan pemikiran. Jadi mengabaikan aspek kecerdasan moral. Orang pinter tapi tidak cerdas. Yaitu ini pendapat singkatnya Marvin. Orang pinter, orang Indonesia itu pinter tapi tidak cerdas. Itu Marvin Berkowitz itu ingin menyampaikan itu. Sederhananya itu, ingin menyampaikan pintar secara ilmu, tidak cerdas secara iman hati. Itu sederhananya. Jadi pengembangan keilmuannya melesat tajam, tapi pengembangan moralnya, karakternya itu lambat. Oleh karena itu, tidak heran kalau tahun 1998 sampai sekarang, kita itu masih berkutat pada persoalan-persoalan kebangsaan yang itu menyangkut urusan urusan
hubungan sosial kemasyarakatan, di mana hubungan sosial kemasyarakatan itu banyak dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi antar kelompok-kelompok sosial, ya, sehingga saat ini terbukti atau tidak, ya, disadari atau tidak, bahwa moral bangsa kita itu sekarang sedang tertabik-tabik, itu kalau bahasanya tokoh pendidikan kita di Indonesia itu sedang tercabik-cabik. Kenapa? Saat kita itu dengan mudah menemukan, ya, konflik-konflik internal, konflik-konflik horizontal, ya, yang menyangkut aspek moral itu banyak sekali. Saat ini antar anak bangsa Oke, kita lanjut ya. Tadi audio yang di HP saya terkeluar. Baik, jadi itu tadi kita lanjutkan bahwa saat ini kita sebenarnya kan terkenal dengan bangsa yang baik, sopan, secara informasi itu kita seperti berada di tengah-tengah bangsa yang sepertinya damai, tentram, tetapi sesungguhnya terjadi banyak konflik. Konflik politik diseret-seret menjadi konflik sosial, ya. Konflik sosial kemudian berlanjut kepada konflik individu, itu terjadi banyak sekali, ya. Ya, terjadinya misalnya antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, antar agama satu dengan agama yang lain. Lihat aja itu di ruang-ruang digital kita itu, ya. Antar akun medsos saja itu saling serang, ya. Jangankan antar beda agama, yang satu agama saja pendukung kelompok ini, pendukung kelompok itu juga saling serang, saling sikut, ya. Ada yang disebut dengan buzzer, ada yang disebut dengan hal-hal lain yang sepertinya bangsa kita itu seperti bukan bangsa Indonesia, gitu ya. Saling ejek, ya. Saling, kalau bahasa kita sehari-hari itu saling katoi, lemak kalau ngatoi itu tidak sakit, ini saling katoi, kadang-kadang menyinggung aspek agama. Ini kan yang menjadi sangat ironi ya bagi bangsa sebesar Indonesia yang kaya akan ragam budaya, yang dulu terkenal dengan bangsa yang ramah, ya, bangsa yang saling menghormati. Nah, pada saat sekarang ini, lihat saja itu di media sosial, karena cepatnya arus informasi. Hari ini bisa kita lihat kejadian di penjuru Nusantara, berbagai macam kejahatan, ya, pelecehan seksual, pelanggaran, bentrok antar kelompok, ya, kemudian saling serang antar kelompok, seperti tidak pernah berhenti menghiasi ruang-ruang digital kita ini. Ya. Kita yang ada di sini, tempat kita masing-masing ini, kita bisa melihat bagaimana terjadi konflik yang berpanjangan di Papua misalnya. Terjadi konflik-konflik sosial yang ada di media sosial. Ya. Itu sebetulnya kalau melihat itu kita kayak bukan berada di Indonesia saja, ya. Kalau dulu kan kita itu kalau ketemu saling sapa, saling tegur, ya. Menjadi bangsa yang dikenal dengan sangat ramah, keramahannya, sopan santunnya. Kalau sekarang beda pandangan politik saja itu kita sudah sudah sangat
namanya itu ya, sudah seperti musuh gitu. Padahal hanya berbeda pandangan politik saja, hanya berbeda pandangan terkait dengan urusan pemerintahan misalnya. Itu anu sekali ya. Nah, itu menurut saya menjadi penting karena dari tahun ke tahun pasca reformasi itu pendidikan moral kita itu memang mengalami kemunduran. Ya, itu tentu tidak terlepas dari apa yang terjadi selama ini bahwa pendidikan kita itu masih berkutat pada aspek kognitif. Jadi melahirkan banyak orang pintar, tapi tidak melahirkan banyak orang cerdas secara moral dan spiritual. Pendidikan kita melahirkan banyak sumber daya manusia yang hanya pintar secara otak, pintar secara kognitif, pintar secara keilmuan, tapi tidak pintar secara moral. Ini sebetulnya bukan satu dua tokoh pendidikan saja yang menyatakan ini, banyak sekali. Ya, walaupun secara sederhana sebetulnya kita pengen sekolah itu ya pengen pintar kan gitu ya. Kita pengen sekolah itu pengen begawi gitu. Itu kan sederhananya pendidikan itu ingin merubah nasib suatu bangsa, ingin merubah nasib suatu keluarga. Ya. Sederhananya begitu. Pengen cepat selesai kuliah, pengen cepat selesai sekolah itu ya gunanya biar pecah begawi kan gitu. Itu sederhana. Ya itu tidak salah. Itu memang menjadi mati lampu ya kalau di sini ya. Untung HP saya tidak ikut mati. Baik. Bisa didengar suara saya ya? Bisa, Pak. Oke. Ini laptop saya terpaksa mati karena lampu di sini mati ya, karena laptop saya ini kalau tidak dicolokkan listrik nggak bisa hidup. Oke, kita lanjut. Bentar, saya coba on cam di HP. Ya, oke, baik. Itu yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian juga bab selanjutnya mengenai peran guru dalam meningkatkan kecerdasan moral berdasarkan teori Likona. Ini peran guru, ini peran kita semua ya. Nah, pada alinea pertama itu poin pentingnya adalah bahwa kita yang menjadi salah satu praktisi pendidikan yang hidup di era globalisasi ini menuntut banyak strategi, banyak cara agar kita tidak ketinggalan dengan zaman, kita tidak ketinggalan dengan cepatnya arus teknologi, ilmu dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tentu kunci sukses dalam menghadapi tantangan berat di era globalisasi ini adalah terletak pada kualitas sumber daya manusia, SDM. Ya, oleh karena itu harus ada peningkatan SDM itu dimulai sejak dini. Ini di alinea pertama bagian A ya, terkait dengan peran guru. Nah,